Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari semua. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Pohon dan buahnya. Saudara-saudari bisa membacanya sendiri bagian ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan setiap orang diumpamakan dengan pohon. Seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik, demikian pula orang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik, dan orang-orang jahat akan menghasilkan hal-hal yang jahat dalam hidupnya. Kualitas dari pohon buah-buahan dinilai dari buah yang dihasilkan. Demikian pula kualitas hidup seseorang dapat dinilai dari apa yang nampak dalam kesehariannya, lewat buah-buah pikirannya, lewat bagaimana ia mengeluarkan kata-katanya, ia bersikap, ia memperlakukan orang lain, lewat gaya hidupnya, dan lewat segala hal yang ditunjukkan dalam hidupnya. Hidup yang berkualitas nyata dari buah-buah roh yang kita hasilkan setiap hari. Dan kualitas hidup seseorang berasal dari keadaan hatinya. Sebagaimana pohon yang baik akan terus menghasilkan buah-buah yang baik bila akar pohon itu menyerap air yang cukup, demikian pula kita untuk menghasilkan kehidupan yang berkualitas, pikiran, perkataan, sikap, perilaku yang menjadi berkat buat sesama, maka hati kita harus terpaut, melekat erat pada Tuhan Yesus, sumber air kehidupan. Yohanes 7 ayat 38 mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lihat diri kita masing-masing. Renungkan seperti apa hidup kita. Jika kita masih terbiasa dengan perkataan-perkataan yang kotor, pikiran-pikiran negatif, prasangka buruk, artinya ada sampah dosa yang harus dibersihkan dari hati kita. Bila kita masih suka memikirkan kepahitan hidup, suka mengeluh dan bersungut-sungut, itu tandanya ada kepahitan dalam hati kita. Jika perkataan dan sikap kita cenderung melukai hati orang lain, bisa jadi itu berasal dari hati kita yang sedang terluka, hati yang perlu dipulihkan oleh Tuhan. Jika kita masih terikat kebiasaan buruk, tandanya ada hal-hal yang harus dibereskan dalam hati kita. Kita semua membutuhkan air hidup. Kita butuh firman Tuhan yang akan menyegarkan hati kita, memuaskan jiwa kita. Kita semua butuh Tuhan Yesus untuk memulihkan hidup kita, untuk menyelamatkan kita, menolong kita sehingga kita dapat hidup berkualitas. Hidup kita menjadi bermakna, menjadi berkat buat banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Amin.